Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat Jumat di Masjid Al-Hijrah, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita selalu dan selamanya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita sekarang masuk di bulan Syawal. Sudah beberapa hari Ramadan meninggalkan kita. Banyak sekali kita mendapatkan pelajaran dari yang namanya tarbiyah di bulan Ramadan. Apa tujuan Ramadan? Tidak lain adalah supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Bertakwa bukan di dalam bulan Ramadan, tetapi bertakwa di dalam Ramadan dan juga setelah bulan Ramadan. Ini tujuan utama takwa yang Allah kehendaki dari diri-diri kita. Ketakwaan ada dua macam. Ketakwaan pribadi dan ketakwaan sosial. Ketakwaan pribadi jelas Allah tarbiyah kita dengan bagaimana sholat yang baik. Kita tambah dengan sholat sunnah, sholat tarawih dan sebagainya. Dan ketakwaan pribadi yang lain dengan cara apa? Puasa yang membina diri kita, mental kita, sifat kita dan karakter kita. Ada juga yang namanya ketakwaan sosial. Ramadan menciptakan kita, mendidik kita. Di samping ketakwaan pribadi adalah ketakwaan sosial. Makanya dalam Ramadan kita diwajibkan yang namanya puasa, menahan lapar. Maksud daripada menahan lapar ini adalah supaya kita mempunyai kepedulian dengan orang lain, kepedulian terhadap orang-orang miskin, kepedulian terhadap orang-orang yang tidak punya, yang mungkin mereka itu susah di dalam sehariannya, yang mungkin mereka juga kelaparan, tidak bisa makan yang enak, yang mungkin seperti kita. Inilah Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah kita selama bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saat ini sampai detik ini ada saudara-saudara kita di belahan bumi yang lain yang namanya di negara Palestina yang tengah dalam keadaan yang memprihatinkan. Kita semua tahu melalui berbagai macam media. Tetapi alhamdulillah dengan kuasa Allah, beberapa jam pagi ini telah ada yang namanya gencatan senjata, alhamdulillah, yang mana Allah memenangkan orang-orang muslimin di daerah Palestina, daerah Gaza sana. Kita tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tetap memberikan kemenangan kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pelajaran Ramadan supaya kita mempunyai kepedulian sosial.
Jelas sekarang ada saudara kita yang namanya sesama muslim, sesama orang beriman. Rasulullah SAW dengan banyak sekali hadis yang mengatakan salah satunya adalah apa? Al-muslimu akhul muslim, katanya. Sesama muslim itu bersaudara. Dalam ayat juga Allah Subhanahu wa taala menekankan innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan beriman kamu, seseorang daripada kamu, sehingga dia mencintai saudaranya sesama beriman, sehingga dia mencintai sesama muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Hadis yang lain supaya kita bisa memberikan pelajaran kepada kita. Masalul muslimin fi tawadduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid ijastaka minhum ulun tada'a sairul jasadi bis-sahari wal humam. Perumpamaan di antara sesama muslim, sesama mukmin di dalam berkasih sayang, di dalam menciptakan hubungan persaudaraan seperti suatu tubuh, suatu jasad yang mana apabila bagian jasad menderita sakit, otomatis jasad yang lain juga pasti akan merasakan sakit, seperti demam di dalam hadis tersebut. Ini ada saudara kita yang mengaku mereka Islam, yang mereka bersyahadah, yang mereka juga umatnya Rasulullah SAW, yang mana mereka dizalimi, ditindas oleh Yahudi, Zionis laknatullah. Kita harus punya kepedulian. Tidak sempurna iman kita, tidak sempurna ibadah kita kalau kita tidak mempunyai kepedulian kepada saudara-saudara kita yang beriman, yang muslim. Bukan hanya di negara Palestina sana, tetangga kita aja. Tetangga kita yang kelaparan, yang tidak bisa makan, yang kita mengetahui keadaannya, terus kita tidur dengan nyenyak, tidak akan masuk surga orang tersebut. Ini hadis dari baginda Rasulullah SAW. Kepedulian kita, mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali bantuan. Selain bantuan dari Allah Subhanahu wa taala adalah bantuan dari kaum-kaum muslimin di berbagai penjuru dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, "Man lam yahtam bi amril muslim falaysa minhum." Ini tegas Rasulullah SAW. Barang siapa yang tidak mempunyai kepedulian, perhatian kepada urusan orang-orang muslim yang lain, maka dia tidak termasuk dari orang tersebut, tidak termasuk dari golongan tersebut, tidak termasuk dari orang muslim tersebut. Ini harus kita perhatikan. Apapun alasannya, mungkin ada dari sebagian teman-teman kita alasan politik lah, alasan mazhab lah, alasan inilah dan sebagainya. Tetapi kalau yang namanya seorang muslim, yang namanya seorang mukmin, yang mereka di sana butuh bantuan kita, mereka di sana dihancurkan yang namanya rumah-rumah mereka. Mereka di sana dalam kondisi apa? Kalau seandainya kita yang merasakan kondisi mereka saat ini, bagaimana perasaan kita? Ini yang harus kita perhatikan. Mungkin kita lagi enak, kita bisa sholat Jumat, kita bisa puasa Ramadan, tetapi mereka di sana bagaimana kondisinya? Sholat juga susah. Lagi sholat tarawih digedor, dibom, ditembakin sama Zionis laknatullah. Ini yang harus kita perhatikan. Jangan kita bicara masalah politik, jangan kita bicara mazhab dan sebagainya, tetapi kita bicarakan adalah kemanusiaan. Dari segi kemanusiaan, apalagi mereka adalah orang-orang yang beriman dan Islam, bersyahadah kepada Allah dan Rasulnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Pelajaran yang bisa kita ambil juga dari Ramadan. Ini mari kita belajar dari Ramadan. Allah Subhanahu wa taala membuat Ramadan ini sebagai tarbiyah kepada kita. Di Ramadan kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita mencintai masjid. Kita lihat dengan salat tarawih orang berbondong-bondong ke masjid. Salat subuh berjamaah yang orang mungkin tidak biasa salat subuh berjamaah, dengan Ramadan orang salat subuh berjamaah lebih banyak daripada di luar Ramadan karena adanya yang namanya makan sahur. Ini adalah tarbiyah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Maknanya adalah kita harus memakmurkan masjid. Jangan Ramadan berlalu, masjid kembali ke habitatnya kosong. Berarti Ramadan kita tidak berhasil. Ramadan kita berhasil, dianggap berhasil, kita lihat pasca Ramadannya. Lailatul Qadar, kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita lihat setelah Ramadannya. Ramadan kita rajin ke masjid, pasca Ramadan kita tidak pernah lagi ke masjid, berarti Ramadan kita tidak sukses, tidak berhasil. Hubungan dengan yang namanya memakmurkan masjid, ada masjid kita yang kita sucikan. Ada 3 masjid yang utama, Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Yang kondisinya kita ketahui sendiri bagaimana kondisi Masjidil Aqsa saat ini yang dikepung oleh Zionis Israel. Ini tanggung jawab kita. Kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa. Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mahu, kenapa tidak langsung aja dari Makkah langsung ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah salat 5 waktu? Kenapa Allah menjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa baru naik ke langit ke Sidratul Muntaha? Ini apa maknanya? Maknanya apa-apa? Maknanya adalah supaya kita menjaga ini Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Allah sengaja menjalankan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dulu. Supaya apa? Supaya kita menjaga ini Masjidil Aqsa. Dengan alasan apapun, alasan politik, alasan misalnya kita cinta NKRI, alasan apapun yang namanya, kita selaku beriman kepada Allah, bersyahadat, iman kepada Rasulullah, iman kepada Al-Quran, kita wajib untuk menjaga itu namanya Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa berkoar-koar aja begini. Apa yang harus kita lakukan? Bagi dari Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang masyhur bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat kemungkaran Zionis Israel, Yahudi, Zionis laknatullah, barang siapa yang melihat, kita semua sudah melihat, kita semua sudah mengetahui, tidak ada yang tidak mengetahui. Dengan kondisi sekarang media sosial, teknologi, falyughayyir bi yadihi, maka hendaklah dia merubah, membantu saudara-saudaranya di Palestina sana dengan apa? Dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Sungguh naib seorang yang mengaku muslim, pejabat negara muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau menggunakan kekuasaannya untuk membela saudara-saudaranya yang di Palestina sana. Karena mereka butuh dukungan para presiden, para pemimpin negara Islam,
Mereka butuh bantuan untuk bagaimana mereka supaya bisa bebas dari cengkraman Zionis Israel. Falyughayyir biyadihi. Maka bantulah dengan tanganmu, bantulah dengan kekuasaanmu. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau berarti Anda tidak bisa membantu dengan kekuasaan, bantu dengan lisan. Suarakan di mimbar-mimbar, suarakan di mana-mana pun, di podium-podium, atau suarakan juga di media sosial. Sekarang kita semua mempunyai media sosial. Jangan takut untuk menyuarakan kebenaran tentang Palestina ini. Ini kewajiban kita. Jangan diam. Suarakan dengan media sosial yang sekarang setiap orang memiliki media sosial, baik itu Facebook, baik itu Twitter dan sebagainya, baik itu WhatsApp, WA-nya. Suarakan, karena ini kewajiban kita. Fa'illam yastati' fa biqalbi. Kalaupun tidak bisa dengan hati, dengan doa, termasuk juga bantuan materi. Kita tidak bisa dengan kekuatan, kita tidak punya penjabatan, kita tidak bisa mungkin dengan mulut, dengan lisan. Kita bisa dengan doa dan juga dengan sumbangan, infak dan sedekah kita. Karena bagaimanapun Ramadan juga mengajarkan kita bapak-bapak, para jamaah. Ramadan mengajarkan kita mengeluarkan yang namanya zakat fitrah. Ramadan mengajarkan kita mengeluarkan zakat mal. Zakat fitrah yang kadarnya hanya cuma sekitar 3,5 liter. Tidak seberapa, sangat kecil sekali bagi kita yang mempunyai. Tetapi apa pelajaran di situ? Pelajaran di situ adalah supaya Allah mengajarkan kita mempunyai kepedulian dengan apa? Dengan gemar berinfak dan sedekah untuk membantu orang-orang yang miskin. Ini ada saudara kita di Palestina sana, di Gaza sana, di sekitaran Masjidil Aqsa sana yang butuh bantuan. Mari kita mempunyai kepedulian. Mari kita mempunyai kepedulian. Kita pikirkan aja kalau seandainya itu mengenai kita, kondisi mereka itu sekarang mengenai kita, mengenai keluarga kita. Kita diberondol sekarang ini misalnya dengan orang-orang Yahudi, laknatullah. Gimana kondisi kita? Itu yang harus kita rasakan. Bukan bicara masalah politik dan sebagainya yang tidak ada gunanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan khutbah kali ini memberikan kita suatu motivasi, memberikan kita gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pelajaran di bulan Ramadan, bukan hanya menahan lapar, haus dan sebagainya, tetapi adalah kepedulian sosial kita. Inilah yang dinamakan namanya bertakwa. Bertakwa yang sesungguhnya adalah kesolehan sosial, kesolehan pribadi dan juga kesolehan sosial yang harus kita dapatkan. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah. Istiqomah Ramadan dan istiqomah juga pasca Ramadan. Dengan apa? Dengan membiasakan misalnya kita sholat berjamaah. Tetap sholat berjamaah di masjid. Puasa sunnah. Sekarang ada yang namanya puasa 6 bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Mari ini kita galakkan dengan puasa-puasa yang lain supaya bagaimana istiqomah kita di bulan Ramadan bisa terus berlanjut. Termasuk juga dengan kepedulian kita dengan sesama, khususnya Palestina yang saat ini sedang mempunyai masalah yang mana kita harus bantu warganya dan juga Masjidil Aqsa yang ada di sana. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an.